Jadi orang-orang yang meruqyah malah dikendori dengan dalil-dalil orang yang nggak mau ruqyah, kiai yang nggak mau diruqyah dan lain sebagainya. Jangan dikendori. Nanti kita ini bukan ditanya di akhirat itu siapa orang yang kita ajak itu berapa jumlahnya, bukan. Tapi bagaimana kita ini berapa orang berpaling dari Al-Quran gara-gara omongan kita. Maka hati-hati, tempatkanlah dalil pada tempatnya. Dan juga perlu diketahui, kita juga tidak boleh ngomong ruqyah itu identik dengan jin, enggak juga. Dan juga tidak boleh nyalahkan orang yang ruqyah jin, jangan disalahkan. Jadi kita harus berlaku tawasud wa i'tidal, harus muqtadal hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti saya akan ajarkan cara ajarkan menghancurkan buhul jarak jauh ya, dan sudah kita praktekkan tanpa harus kita kembalikan, insya Allah pelakunya luluh lantah hancur. Ibaratnya dialah yang menanam, dialah yang menuai hasilnya. Dan sering sudah saya praktekkan. Dan teman-teman kalau sudah tidak kuat ya, anak-anaknya jadi sasaran dan sebagainya, amalkan ini. Nanti insya Allah sihirnya tidak diulang lagi. Dan kalau ada pun itu bukan dari orang yang sama. Sudah saya pernah kejadian di Tenggarong, ya kan, Tenggarong Kalimantan Timur. Setelah kita kasih resep ini, orang yang nyantet atau maklarnya dan juga dukunnya dan juga pembacking dukunnya meninggal dunia dalam waktu tempo 3 bulan. Dan matinya aneh-aneh. Dan itu semua tanpa berkhodam para sahabat. Nanti akan saya ajarkan dan ini diulang-ulang. Jadi saya ulangi, ini bukan mengembalikan santet, tapi menghancurkan buhul-buhul gaib. Kan penjenengan kan kadang bingung tuh. Gus, ini saya cari energinya di sini, tak gali kok nggak ada. Atau di sebelahnya, kan begitu. Ya kita maklumi karena ruqyah ini tergantung jam terbang. Apalagi yang sekedar membaca kitab tapi nggak pernah praktek. Saya ulangi, orang yang baca kitab saja, misalkan baca Fathul Bari, baca Ilatus Sihir wal Hasad wal Jan, karya Syekh Muttalib, dan baca kitab, ternyata di faktanya tidak seperti itu. Jadi beda lagi. Jadi ini memang ada buhul-buhul yang tidak kasat mata. Jadi harus kita kita harus kasih solusi kan. Misalkan kalau yang kasat mata kayak paku, celana dalam, kain kafan, tulang, kemudian nesan, itu gampang. Gampangnya dalam arti gampang itu ada fisiknya. Nah ini sekarang yang nggak ada metafisiknya, bagaimana cara menghancurnya? Ini saya kasih resep 3 kali sudah cukup. Tapi lebih baik ya sesuai SOP 7 minggu. Saya kasih tahu ini nanti kameranya ngedepan ke saya ya, karena saya tidak ingin privasi orang ini dikeluarkan. Jadi supaya orang yang melihat ini nggak ngerti siapa yang saya tangani, supaya nanti kalau ditangani kan praktisi sendiri, nanti kamu bully dia, ya kan, kasihan. Padahal suatu ketika kamu juga merasakan itu. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita harus SOP-nya harus seperti merasakan yang sakit yang mereka rasakan. Saya akan ajarkan caranya sekarang seperti ini. Ayo. Nah, duduk sini, kamera lampunya dinyalakan. Duduk lampunya dinyalakan. Nah, ya saya di stop Nah, wah, kameramen gitu. Duduk Nah. Jangan miring ya. Bingung wes angel. Kamera itu jangan landscape. Jadi biar astagfirullah, jangan landscape, jangan potret maksud saya. Ya. Nanti buat mana-mana saya ngupload di YouTube kan gambarnya apik itu loh, paham ya? Siap. Oh, jangan siap kameramen ini diam aja.
gini-gini ya kameramen biar profesional. Jadi ini para sahabat, ini santet seperti ini nggak kerasa ya. Jadi kok tahu saya di sini bagaimana? Kan di swab gitu loh para sahabat. Dan ini kalau digali tidak ada apa-apanya. Ini namanya buhul luar yang metafisik. Buhul luar kan buhul itu ada dua nih, buhul dalam, buhul luar, ya kan? Buhul dalam itu sesuatu yang sudah dimakan, diminum, namanya buhul dalam. Kalau buhul luar ada dua, ada yang fisik, ada yang metafisik. Maksudnya ada yang apa itu namanya? Yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Nah, ini adalah yang seperti ini namanya buhul-buhul yang tidak kasat mata. Jadi kalau kamu gali, walaupun kamu pakai bulldozer nggak akan ada apa-apanya. Telur juga nggak, dan bukan pagar. Kok tahu bukan pagar? Gampang. Kalau pagar itu nggak mungkin seperti ini. Jadi pagar itu misalkan telur ya, pagar itu agak jauh dari sini. Biasanya seperti itu. Ini cenderung santet, dan itu kita tahu pertama dari swab, yang kedua dari pengakuan jin itu sendiri bahwa ini diantar secara gaib. Ya, nanti maka untuk menghancurkannya sebenarnya juga gaib para sahabat. Tidak harus fisik, tidak harus. Nah, saya ajarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi ini bukan mengembalikan santet. Saya ulangi, ini bukan mengembalikan santet karena saya tidak pernah mengajarkan mengembalikan santet. Ya, pada praktisi sirah. Tidak usah dikembalikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, karena ketika kita membaca riwayat Rasulullah SAW kena sihir dari Labib bin Asom, baik riwayat Ibnu Abbas ataupun Abu Hurairah, ya kan, sama-sama itu tidak ada yang riwayatnya Rasulullah mengembalikan sihir. Itu saking mulianya Nabi. Ya, maka kita kalau ingin mulia ya seperti Nabi, harus bersabar. Nah, saya hanya cuman menghancurkan jarak jauh dengan ayat. Nah, ini caranya adalah seperti ini, digali dikit aja, kira-kira satu ini, terus dibacakan alfil, ya kan? Dibacakan alfil, atau nggak usah digali ya, karena ini fisik cukup ditandai, ya kan? Ini saya ajarkan ya. Ini bukan kahanah ya, bukan dukun ya, karena apa namanya? Di Fathul Bari itu ada babul kahana. Jadi bab dukun, tapi ini bukan bagian dukun, ini bagian dari sebenarnya lebih cenderung kita ini ya mu'alis itu harus tahu lapangan lah. Yang ada di intinya kita tidak pakai kodam, kemudian kita hanya modal keyakinan. Nanti setiap orang yang sudah praktek ini kok tidak berhasil, itu ada bermasalah dalam apa ya keyakinannya. Jadi kalau mau baca seluruh ijazahan saya itu pertama kalian harus tahu ilmu yakin dulu, ya kan? Harus yakin, tahu ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Jadi kalau ada sesuatu itu butuh bukti, ada tanda-tanda. Itu namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin, misalkan di satu ruangan kamu tahu ndak ini ada Mbah Mul di situ. Saya tahu itu ada sandalnya. Berarti yakin ada buktinya. Kalau hakul yakin nggak butuh bukti. Sebagaimana kita berobat dengan Quran ini, kita ndak perlu bukti siapa saja yang sembuh dengan ruqyah ini, nggak usah bukti. Kalau pengen bukti itu masih ilmu yakin. Kalau hakul yakin nggak butuh bukti, nggak butuh, kayak yakin aja. Hakul yakin, entah itu psikologis atau medis atau non medis, gitu ya. Jadi caranya adalah baca hamdalah, sholawat ibrahimiyah, baca alfil 3 kali, ketika tarmihim itu diulangi 7 kali sambil isyarah. Ini bahasanya isyarah, isyarah untuk melempar ini, menghancurkan ini. Jadi ini enggak linggis, ini cuman buat aksesoris saja, biar ketok kegana. Iya, ben ketok kayak tukang tenanan, kayak perwira tenanan di kelinggis, padahal enggak fungsi ini. Barang gaib kok pakai linggis. Enggak ketemu isin gitu. Enggak ada isinya kan. Terus ditutup
pakai Yasin ayat 3, ayat 2 ayat terakhir. Saya akan praktekkan Al-Fatihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم أسفل. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alhum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil Hijrati min sijilin faj'alhum ka'asfin ma'kul. Ya Allah. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah. Ya, itu jadi para sahabat, nanti ada orang yang peruqyah ya. Jadi kadang-kadang peruqyah itu ketika deteksi tangannya seperti begini. Nah, ini ada pukulnya. Artinya dia ini bukan orang sakti, tapi dia ini mantan pasien. Begitu ya. Kadang orang ini kalau sekaligus penjelasan saja. Jadi kalau dia ini berarti dia ini mantan pasien, tapi tidak masalah, tidak masalah. Artinya tidak masalah, bukan kok kita bully kamu itu masalah enggak. Maksudnya ini hanya sebagai tanda saja bahwa tidak semudah yang kita bayangkan orang pengen sembuh. Tapi tidak masalah selama dia ini tidak sakit ya. Dan itu bukan beri bentuk babul kahanan tidak. Baik, kita akan cek dulu melalui pasien. Nah, pasiennya nggak usah dinampakkan, dari situ aja, tangan jarak jauh aja. Jadi untuk memastikan itu energinya masih apa enggak, kalau kamu enggak terasa ya cukup begitu. Udah cukup? Enggak terasa. Yo, sudah enggak terasa para sahabat. Sekarang saya ulangi, ini bukan hoax. Terasa apa enggak? Enggak terasa. Terasa apa enggak? Enggak terasa. Sumpah? Sumpah. Wallahi? Wallah. Nah, demi Allah sudah. Jadi kalau dia dusta berarti dia sendiri yang dosa, saya enggak. Ya, begitu mudahnya para sahabat. Jadi ini kadang orang kalau nggak paham ini dia akan mengguali, terus nyalahkan Gus, sudah saya SOP sudah saya hancurkan. Nah, iya, tapi ada yang salah. Ya begitu para sahabat. Itu online juga bisa. Misalkan ya ada orang diganggu ekonominya, jin itu kan bisa kan online. Dia punya akun Shopee kan misalkan, dia kok setiap dijual online dia nggak laku. Nah itu gampang, jadi akunnya brandanya truk ditarmi dia, karena bisa jadi HP-nya ini loh kalau sudah kena santet, si khodam ini juga mampu menggerakkan. Jangan dikira, karena jin ini masuk melalui alam bawah sadar manusia, jadi frekuensinya di situ sehingga dia mampu menggerakkan tangan, menggerakkan tanpa digetar pun bisa. Terus selanjutnya para sahabat, kalau tarmihim itu tidak boleh dengan emosi. Jadi dipastikan kalau ada ilmu yang mengajarkan emosi, semakin baik, itu mohon maaf ilmu batil. Saya katakan jelas ilmu batil, karena cirinya orang mukmin kan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas.
kalian jangan percaya kalau diajari nanti kamu harus emosi kalau nyerang, tidak boleh. Emosi itu dilarang. La taghdab walakal jannah. Jadi kalau ada orang yang ngajari emosi, sedangkan Nabi sendiri ngajarkan jangan emosi, maka kita pilih Nabi saja, jangan padepokan yang nggak jelas. Nanti terpental ya salah terpental, wong itu pakai emosi dan itu pakai emosi juga, dan ada sebagian bisa jadi si khodam atau jin itu masuk karena emosi dia. 10% bisa, dan ini lama-lama akan membuat penyakit di dadanya. Jadi ketika membaca Al-Quran, ketika tarmihim itu apa yang kondisi spiritual, kondisi rohani kita, kondisi kita adalah harus dengan keyakinan, hakul yakin bahwa sihir itu akan hancur. Nanti kalau kamu yang ngamalkan, Gus saya sudah ngamalkan, kok belum, berarti ada bermasalah keyakinanmu terhadap Quran. Kamu masih mengira Quran ini bacaan-bacaan biasa, misalkan kamu anggap seperti koran, tabloid, detik.com dan sebagainya. Tapi dengan keyakinan, atau kamu anggap Quran itu sugesti, parah itu malah bahaya, kufur. Al-Quran kok sugesti, bukan. Al-Quran kalamullah. Jadi harus diterima dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Sering saya sampaikan, kalau orang itu percaya energi alam bawah sadar itu luar biasa. Kalau kalian percaya alam semesta, kalau kalian belajar bioenergi, nyerap energi alam, kalau anggap alam semesta ini istimewa, maka Al-Quran adalah maha dahsyat dan maha istimewa. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan cara menghancurkan buhul jarak jauh tanpa media apapun, hanya dengan satu surat. Dan nanti saya tidak doakan, ternyata tadi saya tunjukkan kota nggak apa-apa ya. Jadi dia ini tadi dukunnya dari Blora di Bogorjo, tapi nggak saya sebut, tapi sebutannya Kiai. Tapi nggak saya sebutkan namanya ya, hanya cuma daerahnya saja. Kemungkinan kalau dia ya nanti apa yang terjadi wallahu alam, hanya aku ini alamul ghaib, kita nggak ngerti yang gaib. Tapi biasanya para sahabat itu yang meninggal hitung hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan ini. Demikian para sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Makanya saya mohon maaf sebelum saya nggak bisa memastikan besok saya masih hidup atau enggak. Yang jelas saya minta maaf kepada panjenengan jikalau memang statement saya, keputusan saya, penampilan saya, ucapan saya, ilmu saya membuat menyakiti panjenengan, melaknat panjenengan, atau saya pernah membuli panjenengan baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Jikalau saya nanti kelak di akhirat kok saya terpleset ke neraka, saya minta tolong pada panjenengan, panggil nama saya, sowankan Rasulullah SAW bahwa kita sama-sama pernah membantu orang berobat dengan Al-Quran. Kalau seandainya saya besok gantung-gantung di Siratal Mustaqim, saya tidak bisa lewat, tolong sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong sampaikan kepada Nabi bahwa kita sama-sama pernah berdakwah di CRA ini, mendakwakan Al-Quran Syifa dan ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, dan sekali lagi saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.